Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih bersama saya Septo Mulyono. Kali ini kita akan membahas pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 9 semester 1 bab 1, yaitu berjudul Dinamika Perwujudan Pancasila sebagai Dasar dan Pandangan Hidup Bangsa. Yang kita akan bahas kali ini adalah penerapan Pancasila dari masa ke masa. Tetap simak terus ya videonya, nanti di bagian akhir akan ada tugas ya. Penerapan Pancasila dari masa ke masa. Pancasila pada berjalannya mengalami beberapa perubahan dan tahapan. Masa-masa tersebut adalah, jadi di Indonesia ada masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa Reformasi. Yang pertama, masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama, kondisi politik dan keamanan dalam negeri diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial budaya berada dalam masa peralihan dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka. Masa Orde Lama adalah masa pencarian bentuk penerapan Pancasila, terutama dalam sistem kenegaraan. Terdapat 3 periode penerapan Pancasila yang berbeda, yaitu periode 1945 sampai 1950, 1950 sampai 1959, dan tahun 1959 sampai 1066. Ini masa Orde Lama ya. Kemudian kita bahas satu-satu. Tahun 1945 sampai 1950. Pada masa ini ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ada upaya pemberontakan dengan tujuan mengganti Pancasila. Pemberontakan pada masa ini adalah pemberontakan PKI, Partai Komunis Indonesia, yang dipimpin oleh Musso dengan tujuan mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologis komunis. Sedangkan pemberontakan kedua adalah pemberontakan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo dengan tujuan mendirikan negara Islam. Nah, pada tahun ini berarti ada 2 usaha yang ingin menggantikan Pancasila. Yang pertama adalah dari pemberontakan PKI, dan kedua adalah pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam yang ingin mendirikan negara Islam ya. Periode 1950 sampai 1959. Pada periode ini, persatuan dan kesatuan mendapat tantangan yang berat dengan munculnya pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS), Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), dan perjuangan rakyat semesta permesta yang ingin melepaskan diri dari NKRI ya. Jadi pada tahun 1950-1959 ini banyak pemberontakan dari RMS, PRRI, dan Permesta yang ingin bebas dari NKRI. Selain itu, tantangan berikutnya adalah gagalnya konstituante untuk menyusun undang-undang dasar. Hal ini menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan. Pada periode selanjutnya, ya, akhirnya pemerintah mengeluarkan Dekret Presiden 1959. Nah, pada tahun 1959 dikeluarkanlah Dekret Presiden yang pertama membubarkan konstituante. Undang-undang sementara tahun 1950 tidak berlaku lagi, kembali pada Undang-Undang dasarnya. Pada tahun 1959 ini dibentuklah UUDS, ya, Undang-Undang sementara tahun 1950. Nah, undang-undang ini kembali lagi tidak berlaku, yang berlaku tahun Undang-Undang 1945. Periode selanjutnya, periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Pada periode ini kekuasaan bukan lagi berada di tangan rakyat, namun berada di tangan presiden. Penyimpangan yang terjadi, diangkatnya Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup. 2. Munculnya Nasakom, nasionalis agama komunis. Nah, pada periode ini terjadi pemberontakan PKI pada tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh D.N. Aidit. Ya, tujuan dari pemberontakan ini adalah kembali mendirikan negara Soviet di Indonesia serta mengganti Pancasila dengan paham komunis. Pemberontakan ini dikenal dengan G30 SPKI. Pada masa selanjutnya, Orde Baru ya, era demokrasi terpimpin di bawah pimpinan Presiden Soekarno.
mendapat tamparan keras ketika terjadinya peristiwa tanggal 30 September 1965 dan digantikan dengan era yang kemudian dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila di bawah pimpinan Presiden Soeharto. Visi utama pemerintah Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Namun dalam perjalanan politik pemerintah Orde Baru, kekuasaan presiden merupakan pusat dari seluruh proses politik di Indonesia. Presiden Soeharto mempunyai sejumlah legalitas yang tidak dimiliki oleh siapapun, seperti Pangemban Super Semar, Mandataris MPR, Bapak Pembangunan, dan Panglima Tertinggi ABRI. Masa reformasi. Setelah lengsernya Presiden Soeharto, muncullah era baru yang dinamakan masa reformasi. Dengan adanya masa ini, diharapkan penerapan Pancasila tidak ada lagi penyelewengan kekuasaan. Pada masa ini tidak lagi muncul pemberontakan untuk mengganti Pancasila, namun muncul masalah lain, yaitu kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan serba bebas. Kebebasan ini menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positif adalah kebebasan masyarakat dalam berekspresi dijamin oleh pemerintah. Namun dampak negatifnya pun banyak, contohnya adalah pergaulan bebas, pola komunikasi yang tidak beretika, dapat memicu terjadinya perpecahan dan sebagainya. Baik ya, itu tadi ya tugas materi pertama kita. Ya, kita sebagai generasi penerus harus memahami, mengamalkan Pancasila ya. Tugas pertama kita adalah rangkumlah materi tersebut ya. Nah, coba sekarang yang kedua, ada berapa sila dalam Pancasila dan sebutkan. Jangan tidak hafal ini ya. Yang ketiga, tulislah dalam buku tulis dan beri nama, kelas, mata pelajaran. Jangan sampai lupa nama, kelas, dan mata pelajaran. Foto jawaban dan dikirim ke WA saya, Septo Mulyono ya. Baik, itu saja. Jika ada pertanyaan bisa WA ke Bapak. Ya, Bapak ucapkan terima kasih dan Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.